Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang latihan soal-soal dinamika rotasi dan kesetimbangan. Langsung saja. Soal nomor 1. Sebuah silinder pejal bermassa 10 kg berada di atas permukaan kasar ditarik gaya F sama dengan 50 Newton seperti gambar berikut ini. Tentukan percepatan gerak silinder jika jari-jarinya adalah 40 cm. Nah, kita awali diketahui dari soalnya adalah gambar ini, kemudian masanya ada 10, gayanya 50, dan jari-jarinya 0,4 meter. Ditanyakan adalah percepatan geraknya. Nah, kita jawab, tahapan awal untuk menjawab soal ini adalah kita gambar arah gayanya. Jadi karena di sini lantai kasar, maka di sini ada gaya gesek. Gaya gesek ini berlawanan dengan arah gerak. Perputarannya adalah kalau ditarik dengan gaya F, maka benda ini akan berputar searah jarum jam. Nah, kemudian gaya geseknya adalah berlawanan. Gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak. Arah geraknya ke sana dan arah geseknya sini. Ya. Pada saat benda berputar, kita berlakukan hukum Newton benda rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan inersia kali alfa. Kita cari torsi dari gambar ini adalah torsi dari F dikali dengan R jari-jarinya, ya. Kemudian dikurangi gaya gesek dan jari-jarinya. Gaya gesek ini minus karena berlawanan dengan arah gerak, sedangkan F ini positif karena searah dengan arah gerak. Sama dengan inersia dari silinder pejal adalah setengah mr kuadrat. Alfa ini ada rumusnya A per R atau percepatan dibagi jari-jari. Maka selanjutnya kita faktorkan ini, F-nya dikurangi FG dan R-nya kita keluarkan. Ini hilang R-nya 1, jadi R. Kemudian kita jalankan dan F min FG sama dengan N. Nah, ini jadi persamaan gaya gesek. Jadi FG sama dengan 50 min 5A. Ini persamaan 1. Nah, kemudian untuk persamaan keduanya adalah, untuk persamaan kedua, kita cari persamaan gerak lurusnya. Gerak lurus karena ini berputar, kemudian dia bergerak ke kanan, bergerak atau berjalan. Nah, persamaan gerak lurusnya adalah sigma F sama dengan MA. Pakai hukum Newton gerak lurus. Sigma F-nya adalah gaya-gaya yang berarah lurus, ya. Gaya-gayanya yaitu gaya F dan FG. Jadi karena searah dengan arah gerak semua di sini, karena searahnya sama gitu ya. Jadi F ditambah FG karena geraknya ke kanan dan gayanya juga ke kanan semua. Jadi makanya F ditambah FG gaya gesek sama dengan M kali A. F-nya 50, FG-nya adalah, ini persamaan kedua. Kemudian masukkan persamaan satu ke persamaan kedua, maka akan didapatkan nilai A-nya. Nah, A-nya adalah 100/15. Jadi A sama dengan 6,67 meter per second kuadrat. Soal nomor 2 adalah ini tentang kesetimbangan. Soal nomor 2, seorang anak memencet tali dan berhenti pada posisi seperti dilihatkan pada gambar berikut. Ini seorang anak, ini talinya menempel pada dinding atas. Nah, kemudian tentukan besar tegangan tengah tali yang menahan anak tersebut jika massa anak adalah 50 kg. Tegangan T1 dan T2-nya kita cari. Kita awali diketahuinya, nah gambarnya, kemudian massa anaknya 50 kg, ditanyakan adalah T1 dan T2. Kita gambarkan arah-arah gayanya. Awalnya adalah seperti ini. Ya, kita gambarkan ini orangnya, ini T1 dan T2. Kemudian ini sudutnya 37 derajat dan ini 53 derajat. Nah, kita gambarkan bidang-bidang gambar arah gaya, tegangan tali T1 arahnya ke atas dan tegangan tali T2 arahnya ke sini. Nah, ini sudutnya karena bersilangan, sudut 37 yang tadinya di atas jadi di bawah. Ini adalah aturan sudut bersilangan, jadi sudutnya sama 53 derajat. Nah, ini dalam diagram Kartesius kita gambarkan dalam diagram Kartesius dan dalam bentuk vektor.
Maka didapatkanlah, kita cari satu-satu dulu. Nah, awalnya adalah berat anaknya. Berat anaknya itu adalah MA dikali G. Jadi 50 dikali 10 sama dengan 500 Newton. Ini berat anak. Kemudian kita cari sinus 37 dan kosinus 37-nya. Sinus 37 0,6, kosinus 37 0,8, kemudian sinus 53-nya 0,8 dan kosinus 53 0,6. Nah, dari sini ini informasi yang kita cari di sini ya, dicari dulu untuk mengerjakan soal ini. Kemudian kita analisis sumbu X-nya terlebih dahulu, atau sumbu X dan sumbu Y-nya. Awalnya kita sumbu X dulu, yaitu sigma fx sama dengan 0. Karena seimbang, jadi tidak ada M kali A. Jadi sigma fx sama dengan 0. Ini seimbang. Sigma fx ini adalah jumlah gaya-gaya pada sumbu X. Jadi gaya-gaya pada sumbu X jumlahnya berapa di sini ya. Nah, jumlahnya itu adalah T1 mengarah ke kiri dan T2 mengarah ke kanan. Yang ke kanan ini positif, yang ke kiri ini negatif. Jadi T2-nya positif, T2 cos 53 dan dikurangi T1 cos 37. Cos 37. Kemudian didapatkan ini cos 53 dan cos 37-nya. Kita dapatkan 0,6 T2. Nah, jadi dapatlah persamaan T2 sama dengan 4/3 T1. Ini persamaan satunya. Kemudian kita analisis sumbu Y-nya, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Karena seimbang, sigma Fy sama dengan 0. Kita cari sigma Fy sama dengan 0 itu artinya adalah jumlah gaya pada sumbu Y. Nah, gaya-gaya pada sumbu Y ini ada 3, karena termasuk adalah berat anak. Jadi yang pertama adalah yang positif itu ke atas, jadi ini ke atas T1 dan T2 positif, karena arahnya ke atas T1 dan T2 nih, dan berat anaknya ini ke bawah, jadi negatif. Nah, kita lihat, jadi ini jumlah gaya pada sumbunya T2 sin 53 dan T1 positif ditambahkan, maka ditambahkan 37 derajat, dan ini min berat anaknya WA sama dengan 0. Masukkan angkanya. Nah, didapatkanlah persamaan kedua. Ini persamaan kedua. Kemudian masukkan persamaan 1 ke persamaan kedua. Ini persamaan kedua, masukkan T2-nya adalah T2 ini 4/3 T1. Kita masukkan dan didapatkanlah ini 3,3. Karena ada pecahan ini, kita kalikan 3 semuanya, jadi 3,2. 0,6 kali 3 1,8 dan 500 dikali 3 1500. Maka hasilnya adalah 5T1. Jadi T1 adalah 300 Newton dan T2 kita masukkan ke persamaan 1, T2 tadi. Jadi 4/3 kali 300 sama dengan 400 Newton. Jadi T1-nya 300 dan T2-nya 400. Soal yang nomor 3, ini gambarnya soalnya. Jadi sebuah tangga seberat 500 Newton diletakkan pada dinding selasar sebuah hotel, seperti gambar ini. Nah, jika dinding selasar licin, ini dindingnya licin, lantai di ujung tangga kasar, dan tangga tepat akan tergelincir, tentukan koefisien gesekan antara lantai dan tangga. Oke, kita analisis. Diketahuinya, gambarkan ininya gambarnya, W tangganya adalah 500 Newton. Ditanyakan adalah koefisien gesekan antara lantai dan tangganya, atau disebutnya mu. Kita jawab, gambarkan arah-arah gayanya terlebih dahulu. Ini gambar arah-arah gayanya adalah, jadi di titik A ini AB, jadi panjangnya adalah AB, di titik A ini adalah NA, gaya normal A, dan di titik B ini adalah NB, gaya normal B, dan ada gaya gesek satu lagi. Di B ini ada 2 gaya, gaya normal B dan ada gaya gesek, karena pada saat tergelincir, tangga ini akan bergerak ke kanan kalau bergelincir, dan maka gaya geseknya adalah berlawanan dengan arah gerak. Jadi FG arahnya ke kiri. Satu lagi adalah gaya berat tangga. Gaya berat tangga arahnya ke bawah. Ini di tengah-tengah tangga. Nah, porsinya.
Kemudian poros torsi pada B karena ada dua gaya. Nah, kemudian kita tentukan poros torsinya. Jadi poros torsi itu ditentukan dengan banyaknya gaya pada suatu titik. Karena di titik B ini ada dua gaya, maka poros torsinya adalah di sini. Poros torsinya pada B, maka jumlah torsinya adalah jumlah torsi Na ditambahkan dengan torsi dan gaya WT. Nah, sigma torsi B sama dengan 0. Jadi WT dikali setengah OB. Karena WT ini di tengah, maka lengan momennya adalah setengah OB. Jadi setengahnya dari OB. Karena kalau ini turun dan ini adalah lengan momennya. Lengan momennya adalah setengah OB. Kemudian dikurangi NA. NA ini karena searah jarum jam, maka dia minus. Kalau WT berlawanan dengan jarum jam, jadi positif. Nah, yang ini searah jarum jam. NA dikali AO. Nah, NA ini kalau kita panjangkan, maka lengan torsinya adalah panjang. Jadi ini lengan torsinya yang berbentuk sudut 90 derajat. Jadi lengan torsinya adalah AO 8. Jadi 500 dikali setengah kali 6, NA dikali 8. Maka 1500 min 8 NA sama dengan 0. Jadi NA-nya adalah 1500 per 8. Nah, ini belum ketemu dengan koefisien gesekan. Baru gaya normal pada A. Gaya normal pada A adalah 1500 per 8. Karena yang dicari adalah mu atau gaya koefisien gesek, maka kita tentukan juga syarat kesetimbangan pada sigma fx atau gaya pada sumbu x. Nah, gaya pada sumbu x adalah gaya yang searah atau gaya yang datar atau searah dengan sumbu x, yaitu searah dengan sumbu x adalah Fg arahnya ke sini, gaya gesek arahnya ke kiri, dan Na arahnya ke kanan. Jadi Na ini positif dan Fg ini negatif. Makanya di sini Na min Fg sama dengan 0. Maka Na sama dengan Fg. Jadi gaya gesek itu sama dengan 1500 per 8 Newton. Kemudian pakai syarat keseimbangan sigma Fy sama dengan 0. Kita data gaya-gaya pada sumbu Y atau yang searah dengan sumbu Y, yaitu NB arahnya ke atas dan WT atau berat tangga ini arahnya ke bawah. Maka NB min WT sama dengan 0. Jadi NB sama dengan WT, NB-nya sama dengan 500, Fg-nya sama dengan 1500 per 8. Nah, rumus Fg ini gaya gesek. Karena gaya geseknya di titik B, maka rumusnya adalah mu dikali NB. Rumus gaya gesek adalah koefisien gesekan dikali gaya normal sama dengan 1508. NB-nya adalah 500. Jadi mu sama dengan 8. 500 ini pindah ke bawah. Jadi 8 kali 500, 1500 bagi 500 jadi 3 per 8, atau hasilnya adalah 0,375. Contoh berikutnya, sebuah tangga, ini masih tentang tangga, dengan panjangnya 5 meter dan memiliki berat 100 Newton. Tangga bersandar pada dinding tembok vertikal dan bentuk sudut 53 derajat terhadap lantai. Ini titik A dan ini titik B, ini gambarnya. Kemudian jika dinding dianggap licin, dindingnya licin, dan koefisien gesek antara lantai dan tangga 0,5, nah, berapa ketinggian seseorang dengan berat 500 Newton bisa memanjat tangga? Jadi seorang ini adalah 500 Newton. Tingginya berapa? Jadi dihitung dari bawah. Tinggian seseorang ini menaiki tangga berapa? Sehingga tangga tepat akan tergelincir. Nah, kita data yang diketahuinya. Nah, ini yang diketahuinya adalah tangganya, L-nya panjangnya adalah 5, berat tangganya 100, tetanya 53, mu-nya 0,5, dan berat orangnya adalah 500 Newton. Yang ditanyakan adalah Y-nya atau tinggi. Nah, jawab, kita gambarkan arah-arah gayanya. Oke, arah-arah gayanya adalah di sini ada gaya normal A, di bawah dengan ada normal gaya B. Karena lantainya kasar, maka ada gaya gesek yang berlawanan dengan arah gerak tangga. Karena tangga akan bergerak ke sana ketika tergelincir, maka gaya geseknya adalah ke kiri.
Kemudian di sini ada berat orangnya atau WO, dan di sini ada berat tangga. Berat tangga di tengah-tengah, WT. Nah, OB-nya kita cari dulu. Jarak OB ini adalah L kali cos 53, karena di sini sudutnya 53, jadi OB-nya adalah 3 meter, dan OA-nya L dikali 53, jadi OA-nya adalah 4 meter. OB-nya 3 dan OA-nya 4. Kita tahu jarak ininya, ini ditentukan sebagai lengan momennya tadi. Nah, kemudian kita pilih pusat torsinya atau poros torsi. Poros torsinya adalah kita pilih yang titik yang punya banyak gaya. Titik yang punya banyak gaya adalah B, maka poros torsinya adalah di B. Nah, sigma torsi B sama dengan 0. Jadi WT ini dikali setengah OB, karena WT ini di tengah-tengah, maka lengan momen ketika gayanya jatuh ke sini, maka lengan momennya adalah tengah-tengah setengah OB. Kemudian W positif karena berlawanan jarum jam, kemudian yang W orang juga sama, positif karena berlawanan jarum jam, karena kalau diputar ke pusat berlawanan dengan jarum jam, dikali X. Nah, kalau yang ini ketika orang ini gayanya ke bawah, ya ini jaraknya, jadi makanya ini X dikali NA minus, karena ini minus, kalau diputar searah pusatnya maka dia akan searah jarum jam, maka NA-nya adalah minus NA dikali OA. Nah, OA-nya ini adalah lengan momen dari NA sama dengan 0. Kita masukkan angkanya 100 setengah kali 3 500 kali X, maka dapatkan 10 dikali 100X dan min 4NA sama dengan 0. Ini jadikan persamaan 1. Kemudian kita analisis gaya-gaya pada sumbu X dan pada sumbu Y. Analisis pada sumbu X dulu. Sumbu X itu mempunyai 2 gaya. Di sumbu X ada 2 gaya, yaitu gaya NA kanan dan FG, gaya gesek ke kiri. Maka didapatkan syarat keseimbangan terlebih dahulu, sigma fx sama dengan 0. Maka didapatkan seperti ini, NA min FG sama dengan 0. Jadi NA sama dengan FG, NA sama dengan mu dikali NB. Nah, kemudian kita data setelah ini adalah sigma FY sama dengan 0. Nah, kita analisis gaya-gaya pada sumbu Y. Gaya-gaya pada sumbu Y adalah NB mengarah ke atas, kemudian WT ke bawah, dan W0 atau W orang. Ini sigma FY sama dengan 0, jadi NB dikurangi WT dikurangi WO sama dengan 0. NB min 100, WT-nya adalah 100, dan berat orangnya adalah 500, maka NB-nya didapatkan adalah 600. NB-nya kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan NB, kemudian diketahui gaya normalnya adalah 300, maka masukkan ke persamaan yang pertama. Masukkan ke persamaan pertama, NA-nya, maka didapatkan nilai X adalah 2,1 meter. Ini nilai X, kemudian kita cari nilai Y-nya. X adalah 2,1. Sebelum mencari X, kita gambarkan sudut tangga tadi. Ini ada orangnya itu ketinggiannya berapa, kemudian di sini jarak X yang tadi. Nah, ini adalah A, bidang miringnya tadi. Ini kita ambil dari sudutnya masih 53. Yang kita ambil jarak X dan Y-nya. Ya, yang digambar ini. Nah, kita gambarkan daerah yang kecil ini, yang dinaiki sampai seorang ini. Kita gambarkan yang daerah yang kecil ini dari X, kemudian ini Y-nya, kemudian ini A-nya. Nah, kita gambarkan jadi gambarnya seperti ini. Ini ada orang, terus ini ketinggiannya berapa? Ketinggian orang ini kita cari Y-nya. Dan X-nya kita sudah diketahui, X-nya adalah 2,1 meter. Maka kita cari dengan sinus dan kosinus. Jadi X ini dicari dengan A cos 53 derajat. Jadi 2,1 sama dengan A kali 0,6. Maka A-nya didapat
7/2 meter. hanya kita cari dulu, kemudian baru kita cari Y. Jadi Y sama dengan A sin 53, jadi 7/2. Maka dapatlah ketinggiannya adalah 2,8 meter. Jadi ketinggian orang ini kita adalah 2,8 meter. Soal berikutnya adalah, perhatikan gambar di bawah ini, ada beban M1 dan M2. Nah, sebuah katrol silinder vertikal dengan masanya 3 kg dan berjari-jari 20 cm dihubungkan dengan tali yang masing-masing terpaut pada benda bermasa, di mana M1 sama dengan 6 kg dan M2 sama dengan 3 kg. Jika tidak terjadi gesekan pada lantai, berapakah percepatan kedua benda tersebut? Dari sini kita data yang diketahuinya, itu gambarnya, kemudian masa katrolnya 3, jari-jarinya 20, jadi 0,2 meter, masa 1, masa 2, silinder vertikal, inersianya adalah setengah mr², ditanyakannya adalah A. Tahapan pertama untuk menjawab soal ini adalah kita gambar arah-arah gayanya dari sistem katrol tersebut, yaitu ini M1 ada gaya berat 1 dan ada gaya tegangan talinya juga. Ini katrol juga ada gaya tegangan tali T1 dan T2, dan di M2 juga ada gaya tegangan tali T2 dan gaya berat. Kita tinjau katrolnya. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita tinjau satu-satu. Yang pertama adalah kita tinjau katrolnya, karena katrolnya di sini adalah memiliki masa katrolnya, maka kita tinjau terlebih dahulu katrolnya. Jadi katrol ini bergerak rotasi atau berputar. Perputarannya adalah ke bawah karena di lantai ini licin, jadi pergerakannya ke bawah, jadi berputarnya ke bawah. Maka yang positif adalah T2 dan negatif adalah T1, karena T2 ini searah dengan arah gerak. Untuk katrol kita akan mengerjakan dengan cara memakai hukum Newton rotasi. Jadi sigma torsi sama dengan inersia kali alfa. Jadi jumlah inersia ini adalah T2 dikali R, karena gayanya adalah gaya tegangan tali, T2 ini positif, dan min T1 dikali R ini negatif. Jadi sama dengan setengah mr² inersia dari katrol dikali dengan alfa ini adalah A per R. Kemudian kita keluarkan R-nya karena R-nya sama. R-nya ini dicoret, yang ini jadi R, kita keluarkan R-nya, jadi R-nya dicoret juga ini, jadi T2 min T1 sama dengan setengah M kali A. T2 min T1 sama dengan setengah kali 3, dan T2 min T1 1,5 A. Ini jadikan persamaan 1. Kemudian tahapan yang kedua adalah tinjau benda 1 atau M1. Ini M1-nya. Kita tinjau M1-nya. Nah, gaya-gaya di M1 adalah T1 dan gaya beratnya. Nah, gaya berat ini kita tidak pakai karena di lantai ini licin, tidak ada gaya gesek, jadi diabaikan gaya berat ini. Kita langsung ke sigma Fx sama dengan MA M1 kali A. Jadi karena ini memakai hukum Newton gerak lurus, sigma Fx sama dengan M kali A. Jumlah gayanya adalah T1. Jadi T1 sama dengan M1 kali A, T1 sama dengan 6A. Nah, ini persamaan 2, T1 sama dengan 6A. Kemudian tahapan yang ketiganya adalah tinjau benda 2. Benda 2 adalah pergerakannya adalah ke bawah. Jadi dia ke bawah, maka kita pakai hukum Newton gerak lurus ke bawah. Jadi sigma Fi sama dengan M2 kali A. Ini bergeraknya ke bawah, jadi yang positif adalah W2 searah dengan arah gerak, dan negatif T2 sama dengan M2 dikali A. W2 kita cari, M2 dikali G, jadi 30 min M2 nya 3 kali A, jadi 30 min T2 sama dengan 3A. Jadi T2 nya sama dengan 30 min 3A. Ini jadi persamaan 3. Maka masukkan persamaan 2 dan persamaan 3 ke persamaan 1. Ini persamaan satunya, masukkan T2 dan T1-nya. Didapatkan 30 min 9A sama dengan 1,5A. Jadi 30. Nah,
ini dijumlah, dipindahkan jadi jumlah 9-nya dijumlahkan dengan 1,5A jadi 10,5, maka 30 dibagi 10,5 sama dengan 300 dibagi 105, hasilnya adalah 20/7 meter per second kuadrat. Ini percepatan katrolnya atau percepatan benda ketika turun. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Ini ada titik tumpuannya dan ini ada batang balok dan ini ada katrol. Nah, ini C. Jadi balok AB sama dengan 4 meter, BZ sama dengan 1 meter, dan Z adalah titik berat balok. Z ini adalah titik berat balok. Jika berat balok adalah 100 Newton, maka berapakah berat beban C? Ini berat beban C berapakah? Nah, katrolnya di sini diabaikan karena masanya tidak diketahui atau diabaikan. Ya. Kita data yang diketahuinya. Jadi ini gambar soalnya. Kemudian yang diketahui adalah AB, BZ, dan berat baloknya 100 Newton. Ditanyakan adalah beban C. Kita gambarkan arah-arah gayanya. Nah, arah-arah gaya di sini adalah di A ini ada titik tumpuan, berarti ada gaya normal A. Kemudian di titik berat ini adalah titik berat adalah gaya berat balok, dan di sini adalah gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu sama dengan gaya beban C karena katrolnya diabaikan. Jadi gaya tegangan tali itu sama dengan berat beban C. Jadi di sini dinamakan WC-nya atau berat beban C-nya. Jadi kita cari AZ-nya. Nanti kita cari poros torsinya. Poros torsinya adalah di titik tumpu ini. Jadi poros torsi ada di titik tumpu, ya. Z-nya sama dengan 3. Jadi pusat torsi pada A karena A ini adalah merupakan titik tumpuan. Jadi sigma torsi A sama dengan 0. Karena ini adalah syarat keseimbangan, jadi ini seimbang. Jadi sigma torsi sama dengan 0. Nah, torsinya adalah pada A. Jadi NA-nya adalah 0. Karena NA ini ada di pusat torsi. Jadi yang ada torsinya adalah berat balok WB dan WC. WC ini dikali AB dan WB dikali AZ. Jadi WC dikali AB, WB dikali AZ. Kita masukkan angkanya. Jadi 4WC min 300 sama dengan 0. Jadi 4WC sama dengan 300 pindah. Jadi WC sama dengan 300/4 sama dengan 75 Newton. Jadi berat beban C sama dengan 75 Newton. Oke, demikian latihan soal-soal dinamika rotasi dan kesetimbangan. Semoga bermanfaat.